Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kontrol kualitas sediaan jamu. Next. Kontrol kualitas merupakan usaha atau proses untuk menjaga keajian mutu produk. Kontrol kualitas dilakukan pada waktu penerimaan atau pembelian atau hingga siap olah atau produk. Harus berupa simplisia murni dan memenuhi persyaratan. Simplisia yang bermutu adalah simplisia yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan Materi Medika Indonesia. Rimpang temulawak dengan demantai divisi Spermatophyte, subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberales, genus Curcuma, spesies Curcuma sacchariza. Next. Pemberian berupa irisan rimpang, keping tipis, bentuk bulat atau agak jorong, ringan, keras, mudah patah, permukaan luar berkerut, warna coklat kuning hingga coklat, bidang irisan melengkung, tidak beraturan, tidak rata, sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara korteks dengan silinder pusat, korteks sempit, kepatahan berdebu, warna kuning jingga hingga coklat jingga terang, bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Pengujian pendahuluan organoleptis, di mana rimpang temulawak memiliki bau khas yang tajam, rasa agak pahit dan berwarna kuning, serta bentuknya beruas renggang. Uji makroskopis menunjukkan keping tipis, bentuk bundar atau jorong, ringan keras, garis tengah sampai 6 cm, tebal 2 sampai 5 mm. Permukaan luar berkerut, warna coklat kuning sampai coklat, bidang irisan warna coklat kuning buram, melengkung, tidak beraturan, tidak rata, sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara silinder pusat dengan korteks. Korteks sempit, tebal 3 sampai 4 mm, warna kuning jingga sampai coklat jingga terang. Uji makroskopis, epidermis bergabus, terdapat sedikit rambut berbentuk kerucut, hiperdermis agak menggabus, di bawahnya terdapat epiderm yang kurang berkembang. Korteks dan silinder pusat parenkimatik terdiri dari sel parenkim berdinding tipis berisi butir pati. Dalam parenkim tersebar banyak sel minyak yang berisi minyak berwarna kuning dan zat warna jingga. Panjang butir 20 mikrometer sampai 70 mikrometer dengan lebar 5 sampai 30 mikrometer, tebal 3 sampai 10 mikrometer. Next. Parameter non-spesifik, ada uji kadar air, susut pengeringan kurang lebih 10%, kadar abu total kurang 4,8%, kadar abu tidak larut asam kurang 0,7%, dan kadar sari larut air lebih dari 9,1%, kadar sari larut etanol lebih dari 3,6%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk parameter spesifik rimpang temulawak, berikut ini merupakan senyawa identitas dari rimpang temulawak, yaitu santorizol, dengan struktur sebagai berikut. Nah, untuk parameter selanjutnya, pada pengujian spesifik ada pola kromatografi 1, dengan keterangan seperti pada gambar. Dengan fase gerak yang digunakan, berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, ada toluen P-etilasetat P dengan perbandingan 93:7, fase diam silika gel 60 F254, larutan uji 0,1% dalam toluen P, digunakan larutan KLT seperti tertera pada kromatografi. Larutan pembandingnya adalah santorizol 0,1% dalam toluen dengan volume penotolan 20 mikroliter larutan uji dan 5 mikroliter larutan pembanding. Untuk deteksinya biru permanen dan amonium hidroksida. Next. Untuk pola kromatografi yang kedua seperti pada gambar, dengan fase gerak kloroform P-metanol dengan perbandingan 95:5, fase diam silika gel, larutan uji 0,1% dalam toluen, dan digunakan seperti tertera pada kromatografi. Untuk larutan pembandingnya kurkumin 0,1% dalam toluen
dengan volume penotolan 10 mikroliter larutan uji dan 5 mikroliter larutan pembanding dan deteksi UV 366. Next. Untuk kandungan kimia simplisia sendiri ada 2, yaitu minyak atsiri dan kadar kurkumin, dengan persyaratan untuk minyak atsiri lebih dari 1,2% V/B dan penetapan kadar sesuai dengan penetapan kadar minyak atsiri pada Farmakopeia Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Untuk kadar kurkumin persyaratannya yaitu lebih dari 2,3% V/B dengan penetapan kadarnya dengan cara KLT densitometri. Next. Selanjutnya, rimpang yang kedua dari rimpang meniran dengan klasifikasi seperti pada gambar berikut. Next. Untuk pemerian dari rimpang meniran, batangnya berbentuk bulat, kasar, dan beruas-ruas. Daun majemuk berpasangan 10-13 pasang dalam satu ibu tangkai. Daun kecil bentuknya bulat telur sampai bulat memanjang dengan pangkal runcing, tepi rata, dan ujung meruncing. Bunga dan buah terdapat pada ketiak daun atau terlepas. Untuk buahnya berbentuk bulat dengan liang buah yang jelas, berwarna hijau kekuningan sampai kuning kecoklatan, berbau khas, dan rasanya pahit. Next. Untuk pengujian pendahuluan dari rimpang meniran ada uji organoleptis, makroskopik, dan mikroskopik. Untuk organoleptisnya dengan warna hitam, tidak berbau, dan rasa pahit. Untuk uji makroskopisnya batang ramping bulat dengan garis tengah sampai 3 mm dan garis tengah cabang 1 mm. Daunnya kecil dan buah berwarna hijau kekuningan sampai kuning kecoklatan. Untuk uji mikroskopik dari fragmen pengenal adalah epidermis atas dan dengan kristal kalsium oksalat bentuk roset. Epidermis atas dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma di palisade, dan epidermis bawah dengan stomata, kulit buah, dan kulit biji tampak tangan sial. Next, untuk pengujian parameter non-spesifik dari rimpang meniran, dari herba meniran ada uji kadar air kurang dari 17%, susut pengeringan kurang dari 10%, kadar abu total kurang dari 7,2%, kadar abu yang tidak larut asam kurang dari 1,2%, kadar sari yang larut dalam asam kurang dari 20,3%, kadar sari yang larut dalam etanol kurang dari 10,5%, dengan rendemen ekstrak lebih dari 19,0%. Ini merupakan persyaratan yang terdapat di Farmakopeia Herbal. Selanjutnya, ada parameter spesifik dengan senyawa identitas yaitu filantin dengan struktur sebagai berikut. Untuk parameter kromatografi dengan gambar sebagai berikut, dengan fase gerak yaitu kloroform P aseton asam format dengan perbandingan 7:3:0,4, fase diam silika gel 60 F254, larutan uji 2% dalam metanol, larutan pembanding quercetin 0,1% dalam metanol P, volume penotolan 30 mikroliter larutan uji dan 3 mikroliter larutan pembanding. Untuk deteksinya digunakan sitroborat dipanaskan lempeng pada suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit dan dideteksi pada UV 366 nanometer. Next. Selanjutnya, bahan yang kedua dari jamu kebugaran ada rimpang kunyit dengan klasifikasi seperti pada gambar. Next. Untuk pemerian dari kunyit sendiri berbau khas aromatik, rasa agak pahit serta pedas, namun lama-kelamaan akan menimbulkan rasa tebal. Untuk pengujian pendahuluannya ada uji organoleptis, warna dari kunyit yaitu kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Bekas patahannya kuning jingga sampai coklat kemerahan. Bau khas, rasa agak pahit, agak pedas, dan lama-kelamaan menimbulkan rasa tebal. Untuk pengujian pendahuluan yang selanjutnya ada makroskopis dan ada mikroskopis. Untuk yang makroskopis seperti pada gambar, tampak bahwa kunyit ini memiliki kepingan yang ringan, rapuh, dengan warna kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Bentuknya hampir bundar sampai bulat panjang dengan cabang dan lebar 0,5-3 cm, panjangnya 2-6 cm, dan tebalnya 1-5 mm. Kunyit umumnya melengkung tidak beraturan. Kadang-kadang terdapat pangkal upih daun dan pangkal akar. Batas korteks dan silinder pusat kadang-kadang jelas dan bekas patahan agak rata atau berdebu.
Untuk uji mikroskopisnya, seperti pada gambar, fragmen pengenalnya adalah amilum, parenkim korteks berisi bahan berwarna kuning, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, rambut penutup, periderm, dan parenkim stele. Next. Untuk pengujian berdasarkan parameter non-spesifik ada susut pengeringan dengan persyaratannya yaitu tidak lebih dari 10%, kadar air dengan persyaratannya yaitu kurang dari 10%, kadar abu total dengan persyaratan tidak lebih dari 8,2%, kadar abu tidak larut asam dengan persyaratan yaitu tidak lebih dari 0,9%, cemaran mikroba dan kapang dengan persyaratan seperti pada gambar dan juga cemaran logam seperti pada gambar. Next. Untuk parameter spesifiknya ada uji mikroskopik. Fragmen pengenal adalah amilum, parenkim korteks berisi bahan berwarna kuning, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, rambut penutup, periderm, dan parenkim stele. Untuk senyawa identitas dari kunyit adalah kurkumin dengan struktur seperti pada gambar. Untuk pola kromatografinya, digunakan fase gerak kloroform dan metanol dengan perbandingan 95:5 dengan fase diam silika gel 60 F254, larutan uji 5% dalam etanol P, digunakan larutan uji KLT seperti tertera pada kromatografi. Untuk larutan pembandingnya yaitu kurkumin 0,1% dalam etanol P. Untuk volume penatolannya yaitu masing-masing 2 mikroliter untuk larutan uji dan pembandingnya dan digunakan deteksi UV 366. Untuk penetapan kadar sari larut airnya persyaratannya yaitu tidak kurang dari 11,5%. Untuk penetapan kadar sari larut etanolnya persyaratannya tidak kurang dari 11,4%. Next. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan pada kontrol kualitas ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.